Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musalla Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, ya, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah sholat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat terangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Qur'an. Cuman waduh ayatnya 61 ya. Coba silakan yang mau baca. Silakan dibaca 61. Ada yang baca enggak? Oh, enggak masuk ya? Jadi ayat 61 adalah, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhina huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wal makna wallahu alam bimuradi. Jadi Al-Baqarah ayat 61 masih menjelaskan tentang Nabi Musa dan kaumnya. Wa idh qultum, dan ingatlah
Ketika kamu semuanya berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahidin, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja Musa. Yang dimaksud dengan satu macam makanan yaitu manna dan salwa, madu dan panggang burung puyuh. Jadi manna adalah madu, salwa burung puyuh yang sudah dipanggang, tinggal makan. Ya, ketika mereka Bani Israel nih yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam tersesat di padang teh, ya, sehingga mereka masya Allah kebingungan. Lalu Allah kirimkan makanan langsung, yaitu manna dan salwa, madu dan burung puyuh yang sudah matang. Nah, mereka masya Allah masih mengeluh, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Bani Israel. Atau orang-orang Yahudi yang padahal sudah enak tinggal makan, tinggal Nah, lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, padang olana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Coba kamu Musa berdoa ya untuk kami kepada Tuhanmu, agar Tuhanmu mengeluarkan yang ditumbuhkan oleh bumi ya untuk kami. Coba minta kepada Tuhanmu ya Musa supaya Tuhanmu memberikan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi kepada kami. Nah, apa saja? Sayur-sayuran, timun, kacang kedelai, lalap-lalapan, semangka, segala macam. Karena kami sudah bosan nih dengan satu macam makanan saja. Terus Nabi Musa menjawab, ya, kata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu minta ganti ya dengan yang lebih hina daripada yang lebih mulia? Artinya, nah ini madu dan panggang burung puyuh itu masya Allah ya, makanan yang mulia langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu malah minta sayur-sayuran, minta timun, semangka, kedelai dan sebagainya yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah itu lebih hina daripada madu dan panggang burung puyuh yang telah Allah berikan. Ya. Jadi madu jauh lebih bagus, manna dan salwa jauh lebih bagus daripada sayur-sayuran yang kamu semuanya minta, lebih mulia daripada itu. Nah. Terus itu Bani Israel fa'abau ya ayarji'u, artinya mereka tetap supaya permintaannya dikabulkan, yaitu meminta sayur mayur, bawang putih, bawang merah, kedelai, timun, semangka. Nah, tetap mereka bersikukuh dengan permintaannya. Nah, pada Allah Ta'ala lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kalimat ihbitu misrang fa innalakum mas'altum. Artinya kalau memang kamu semuanya wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi bersikeras menginginkan sayur mayur, menginginkan timun, semangka, kedelai, bawang putih dan bawang merah, ihbitu misrong, silahkan kamu pergi ke pasar. Ya, misrong di sini adalah pasar. Ya. Ke salah satu pasar dari pasar-pasar yang lebih dekat kepadamu. Fa innalakum masa'altum, maka kamu akan mendapatkan yang kamu minta, yakni daripada tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, termasuk sayuran, bawang putih, bawang merah, timun, semangka, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, suruh pergi ke pasar. Yang namanya pasar kan harus beli. Itu kan Masya Allah. Memang di pasar itu ya segala ada.
Segala macam makanan ada, segala macam sayuran ada di pasar, sudah disediakan oleh para pedagang. Tapi harus pakai uang, harus beli, dan juga itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulnya Nabi Musa alaihissalam makanan-makanan yang hina, lebih hina daripada madu dan burung puyuh yang sudah matang. Masya Allah, kan tinggal makan malah minta yang lebih susah, minta yang lebih susah dan harus dibeli yang lebih rendah derajatnya, kualitasnya. Nah, oleh karena itu mereka ya karena bersikeras ya permintaannya, permohonannya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Musa alaihissalam, wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, dan ditimpakan atas mereka, kepada mereka apa? Zillah, kehinaan, kenistaan, dan juga kemiskinan. Tuh. Artinya miskin hati ya. Jadi Bani Israel, bangsa Israel, walaupun mereka dohiriyahnya kaya raya, banyak uang, banyak kendaraan, banyak rumah, tapi hati mereka merasa melarat, hati mereka merasa miskin, ya, hati mereka merasa fakir. Kenapa? Karena nenek moyang mereka dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah dikasih nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa, tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah minta yang lebih rendah kualitasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Lalu zaman kita sekarang bagaimana? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah sama. Orang Islam pun kalau tidak bersyukur kepada Allah sama ya, akan dihinakan oleh Allah, akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah merasa tenang dan tentram ya. Hatinya selalu merasa kurang dan kurang. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Nah, berarti kesimpulannya, kalau hidup kita ingin tenang, ingin tentram ya, terutama sekali adalah hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita merasa tenang, merasa tentram? Maka salah satu caranya adalah syukurilah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Insya Allah ya, dengan wasilah bersyukur, maka Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku ya, yang telah kuberikan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Itu kan Masya Allah, bukan hanya ketenangan yang Allah berikan, bukan hanya ketentraman yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, tetapi di samping itu juga akan ditambah nikmatnya Allah kepada kita ya, akan lebih nikmat lagi, akan lebih enak lagi kita hidup di dunia ini kalau kita bersyukur ya atas karunia dan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi sebaliknya ya, kalau tidak mau bersyukur, siapa saja orangnya yang tidak mau bersyukur alias mengkufuri nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, tidak pernah merasa senang dalam hidupnya ya, hatinya selalu merasa kurang dan kurang, yang padahal sudah sangat banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kamu kufur atas nikmatku, mengingkari nikmatku, maka rasakanlah inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat
pedih ya, naudzubillah, akan disiksa di dunia. Masya Allah akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, dan di alam akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah ya. Terutama sekali yaitu orang bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nenek moyangnya telah berbuat demikian. Ya mungkin keturunannya sampai sekarang pun, bahkan sampai kiamat. Nah itu dinistakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, karena nenek moyang mereka tidak bersyukur. Masya Allah, yang padahal nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka itu sangat luar biasa. Nah, terus apalagi waba'u bi ghadabim minallah. Nah, dan juga mereka kembali dengan mendapatkan murka Allah. Bi ghadabim minallah, dengan membawa murka Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Yang demikian itu kenapa mereka dinistakan, dihinakan, dan kembali dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena bi annahum, sesungguhnya mereka ya dengan sebab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dalam Taurat. Wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka pula nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang bangsa Yahudi. Wa yaqtulunan nabiyyin, suka membunuh para nabi. Masya Allah ya, jangan orang biasa nih. Nabi saja, nabi dan rasul dibunuh tuh oleh mereka tuh, oleh bangsa Yahudi zaman dulu, oleh bangsa Israel. Siapa ya di antaranya yang dibunuh oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel? Zakaria wa Yahya ya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam tuh dibunuh oleh mereka ya. Masya Allah, dikejar-kejar Nabi Zakaria dalam ceritanya, dalam kisahnya ya, sehingga ada salah satu pohon besar yang menolong, dengan izin Allah menolong Nabi Zakaria ya dari kejaran bangsa Israel. Itu pohon terbuka, tuh kan pohonnya belah gitu, terbelah tuh kan, terbuka. Nah, sehingga Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon ya, atas perintah Allah, atas izin Allah. Lalu datanglah iblis ya. Iblis menyerupai orang, menyerupai manusia, datang kepada Bani Israel, bangsa Israel, ngasih tahu kepada Bani Israel ya bahwa Nabi Zakaria alaihissalam bersembunyi di dalam pohon. Pohon itu, pohon Zakaria di sono, pohon, dalam pohon dia masuk. Lalu itu pohon digergaji, disensor ya oleh bangsa Israel ya. Pohon disensor sehingga Nabi Zakaria pun ya kena sensor gitu kan, dan wafat di dalam pohon ya. Jadi Nabi Zakaria wafat di dalam pohon kayu yang besar, sababiahnya adalah digergaji oleh bangsa Israel, disensor oleh bangsa Yahudi. Masya Allah, naudzubillah ya. Nah itu salah satu nabi dan rasul yang dibunuh oleh bangsa Israel ya. Jadi oleh bangsa Yahudi tuh, sehingga mereka, keturunan mereka tuh kan sampai kiamat tetap akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimiskinkan, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimiskinkan artinya bukan miskin harta ya, bukan miskin materi, tapi dimiskinkan ya, disengsarakan hati mereka, merasa kurang, merasa resah dan gelisah selama mereka hidup di dunia, apalagi di alam kubur, apalagi di akhirat ya, akan lebih sengsara lagi mereka ya. Kenapa ya? Karena akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah berbuat melampaui batas, ya tadun ya. Melewati batas-batas hukum Allah dan yang dilarang oleh Allah mereka lakukan. Nah, itu karakter bangsa Yahudi ya. Karakter Bani Israel atau bangsa Israel. Yang diperintahkan oleh Allah tidak dilaksanakan. Nah, ya. Itu karakter atau sebagian daripada karakter bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, mungkin orang Israel sekarang pun ya sama ya dengan nenek moyangnya begitu karakternya. Jadi yang pertama suka berbuat melampaui batas, yakni melanggar batas-batas hukum Allah, yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Dalam ayat selanjutnya yaitu 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu a'lam bishawab. Dan artinya ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i, kepada para nabi. Nah, ini Allah dalam ayat ini menjelaskan orang-orang dahulu ya. Min qablu, sebelum Kangjeng Nabi Muhammad diutus. Sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan pada setelah Nabi Isa ke zaman Nabi itu jaraknya ya hampir 600 tahun ya. Jadi hampir 600 tahun. Nah, itu orang-orang beriman yang pada saat itu ya, pada saat antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Jadi banyak juga orang beriman kepada para nabi ya, diantaranya pamannya Khadijah ya, seperti Warokoh. Itu dia beriman kepada nabi atau kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Warokoh ya, salah satunya. Ini contoh doang. Walladzina hadu, dan orang-orang bangsa Yahudi ya, yang beriman juga nih, bangsa Yahudi yang beriman pada Taurat. Wan Nasoro, bangsa Nasrani beriman kepada Injil Nabi Isa alaihissalam. Yahudi beriman kepada Nabi Musa. Wasobiin, dan juga orang-orang sobiin, artinya sobiin itu satu golongan dari bangsa Yahudi ya, atau dari bangsa Nasrani. Ini namanya sobiin, gitu kan? Sama yang beriman. Man amana adalah orang-orang yang beriman ya, daripada sebagian mereka billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan juga hari akhir. Fi zamani nabina, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, wa amila sholihan, dan juga beramal soleh dengan syariatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Walahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka bagi mereka adalah pahala, ganjaran amal-amal mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut sedikit pun atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada nabi-nabi sebelum nabi, gitu kan? Ya umpamanya di zaman orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat dan mengamalkan Taurat, begitu.
Terus bangsa Nasrani beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Injil, mengamalkan Injil. Nah, itu berarti tetap mereka dapat pahala dari Allah ya, ketika mereka mengamalkan Injil sebelum diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Seperti Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, terus siapa lagi? Salman Al-Farisi. Ya. Itu sebelumnya mengikut Injil. Ya. Jadi Salman Al-Farisi itu sebelumnya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan orang yang taat, ya, taat beramal soleh dengan menggunakan syariat Injil, gitu kan, yang tercantum dalam kitab Injil. Nah, terus setelah Nabi Muhammad diutus, mereka Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya dua saja, yaitu Salman Al-Farisi dan Abi Dzar Al-Ghifari, ya, yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Kangjeng Nabi Muhammad diutus, mereka juga sudah beriman kepada Nabi di zaman mereka, ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengamalkan Injil, dapat pahala. Mereka mengamalkan Injil dapat pahala, ditambah ketika Nabi setelah diutus, mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, itulah mereka, ya. Contohnya Abi Dzar Al-Ghifari dan juga Salman Al-Farisi. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak bersedih hati. Tuh. Terus bagaimana yang Bible sekarang? Sekarang kan bukan Injil ya, Bible. Tuh. Ini mah tidak termasuk, ya. Gitu. Kenapa? Karena ya setelah diutus Nabi Muhammad, nah itu syariat yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur sudah tidak berlaku. Sudah direvisi oleh Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah, jangankan yang enggak asli, yang asli saja, umat Taurat asli, Taurat, Injil asli, Zabur asli, nah itu sudah tidak berlaku hukumnya, ya, maupun bacaannya. Kenapa? Karena sudah turun Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merevisi atau menghapus kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebelum Al-Quran, ya, dari awal sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu kan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, dari rasul pertama sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya direvisi oleh Al-Quran. Undang-undangnya, hukumnya sudah tidak berlaku. Yang berlaku dari mulai diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, nah itu hanyalah Al-Quran. Ya. Berarti kesimpulannya, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka mengaku beriman kepada nabinya, Nabi Isa, Musa dan sebagainya, ini hukumnya kafir. Ya, menurut Al-Quran mereka hukumnya kafir. Ayat mana yang menyatakan bahwa mereka adalah kafir? Surat Ali Imran yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini. Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena lima syirihim li jahannam al-mu'abad atau linnaril mu'abad. Tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka al-mu'abad, dan mereka tidak akan pernah dibebaskan dari siksa api neraka. Nah ini ayat yang menyatakan
bahwa ya setelah diutusnya Kang jadi Muhammad. Nah, jadi menurut Al-Qur'an semuanya yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, risalah Nabi Muhammad SAW, itu dihukumi kafir dan di akhirat akan ditempatkan dalam neraka dengan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah dibebaskan. Ya itu. Nah, itu berarti kesimpulannya. Nah, ya, jadi yang beriman dalam ayat ini Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 62 ini itu yang beriman itu sebelum Nabi Muhammad diutus gitu kan. Makanya dikatakan beriman. Nah, mereka tetap dihukumi beriman gitu kan. Orang-orang beriman sebelum diutus Nabi Muhammad gitu kan. Ya, bangsa Yahudi umpamanya bangsa Israel beriman kepada Taurat, Nabi Musa dan Taurat kitabnya. Bangsa Nasrani beriman kepada Nabi Isa dan kitabnya adalah Injil. Mereka beriman dan konsisten mengamalkan Injil. Konsisten mengamalkan Taurat ya. Kalau bangsa Israel ini tetap dihukumi beriman gitu kan. Tetap hukumnya beriman. Artinya di akhirat mereka masuk surga. Gitu. Kenapa? Karena Allah belum mengutus rasul terakhir. Nah, setelah Allah mengutus rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, maka berarti semuanya, semua manusia harus beriman kepada Nabi terakhir. Nah, itu aturan Allah itu seperti itu. Cuman Allah ya, Allah memerintahkan gitu kan. Allah memerintahkan kepada semua manusia sedunia, bahkan bukan hanya manusia, jin dan manusia sedunia, supaya jin dan manusia sedunia setelah diutus Nabi terakhir, supaya manusia dan jin sedunia beriman kepada Rasul terakhir. Itu perintah Allah. Ya, perintah Allah seperti itu. Cuman kenyataannya bagaimana? Tidak demikian. Nah, ini kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Itu jawabannya. Ya. Kenapa kok ini Allah memerintahkan ya supaya semua jin dan manusia beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi kenyataannya tidak. Ini bagaimana? Jawabannya adalah karena Allah tidak menghendaki semua manusia, semua jin beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Jangan aneh ya. Padahal Allah merintahkan. Ya, ini sudah perintah Allah supaya beriman semuanya ya, semua manusia supaya beriman kepada Rasul terakhir, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perintah Allah, ridha Allah, dan kehendak Allah. Nah, itu seperti orang-orang beriman. Ya, contoh orang dulu aja, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar beriman kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Memang juga termasuk sahabat yang terbaik. Nah, itu memang sudah perintah Allah, ya, kehendak Allah dan ridha Allah. Ini contohnya orang dulu saja. Ya. Nah, terus ada lagi perintah Allah, ya. Terus Allah murka Allah dan Allah tidak berkehendak. Gitu. Bukan kehendak Allah, kehendak Allah namanya ya. Ada perintah Allah, kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho. Gitu. Perintah Allah, kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho, tidak berkehendak gitu ya. Tidak ridho ya, tidak ridho, berkehendak tapi tidak ridho. Contoh seperti Firaun. Contoh ya. Contoh seperti Firaun. Firaun diperintah oleh Allah supaya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman Allah tidak menghendaki Firaun jadi orang iman. Sehingga walaupun diperintah oleh Allah, tetap Firaun kafir ya, artinya tidak beriman sampai mati. Itu Firaun ya. Ini orang dulu juga nih contohnya. Supaya paham kita ya. Ini. Gitu. Walaupun diperintahkan oleh Allah, kalau Allah tidak berkehendak, ya itu tidak akan terjadi. Gitu. Walaupun memang Allah tidak ridho bahwasanya manusia kafir, ya contoh Firaun itu kafir, Allah tidak ridho. Ya karena memang itu Allah sudah menghendaki bahwasanya Firaun itu jadi orang
jadi orang kafir, ya sudah kehendak Allah. Alhamdulillah kita nih ya dikehendaki jadi orang iman, dikehendaki jadi orang Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ya sampai mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu semuanya mati kecuali dalam memeluk agama Islam, dalam keadaan beriman dan Islam. Itu yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian demikian yang bisa saya sampaikan. Yaitu Al-Baqarah ayat 61 dan 62. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi kesimpulannya, nah, kita harus menjaga iman dan Islam. Ya, Islam pertahankan, jangan sampai kita keluar dari Islam, naudzubillah. Jangan sampai murtad, ya, naudzubillah. Karena agama Allah dari dulu cuma satu, ya, cuman Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah itu dari Nabi Adam Islam, ya, sampai Nabi Isa Islam. Cuman disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sempurnakan Islam dengan wasilah diutusnya Nabi terakhir namanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silahkan ditanyakan. Sambil ngopi. Ya. Oh, silakan. Setiap hari Jumat membaca surat 2 rakaat ketika sholat Jumat. Yang terakhir yang sholat rakaat kedua sholat Al-Kafirun. Ya, yang kedua. Yang pertamanya itu Sabihis. Ya. Apa itu diwajibkan? Apa setiap kita pasti sholat dulu baca? Apa nggak bisa ada sholat lagi? Itu sebenarnya yang afdol bukan itu. Yang pertama itu memang pas afdol sabihis ya. Itu rakaat pertama sholat Jumat afdol sabihis. Ini afdol ya. Jadi lebih utama, paling utama gitu kan. Paling utama dalam sholat Jumat rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat sabihis. Nah, paling utama dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Rakaat kedua paling utama dalam sholat Jumat setelah surat Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah adalah surat Al-Ghoshiyah. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Nah itu yang paling utama. Kalau kuliah boleh gitu kan, cuman enggak utama gitu, enggak paling utama gitu kalau kuliah. Rakaat keduanya. Kalau rakaat pertama bagus itu paling utama ya, paling afdol. Cuman rakaat keduanya, nah itu salah. Bukan berarti salah tidak boleh, salah daripada afdol gitu. Enggak afdol itu kalau kuliah. Yang afdol adalah Al-Ghoshiyah. Itu yang afdol. Bukan berarti nggak boleh kuliah, yang lain pun boleh gitu kan. Cuman ini kita bicara afdol gitu kan. Afdol dalam sholat Jumat adalah rakaat pertama setelah Fatihah. Sabihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa sampai selesai. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah dalam sholat Jumat adalah yang afdol suratnya surat Al-Ghoshiyah. Hal ataka hadisul Ghoshiyah wujuhu yawma idzin khashiyah sampai ayat terakhir gitu ya. Nah, kalau sabis kuliah mah itu sholat witir. Kalau 3 rakaat nih ya, rakaat pertama afdol sabihis, sholat witir nih ya. Rakaat kedua kuliah. Tuh, itu afdolnya kuliah, sholat witir. Rakaat ketiga 3 surat, Qul hu, Al-Falaq, An-Nas.
rakaat ketiga itu witir ya. Jadi beda-beda memang ada aturannya gitu kan. Jadi ada surat-suratnya yang dicontohkan oleh Rasul. Lebaran tuh kan, Idul Fitri dan Idul Adha sama dengan Jumat yang afdol. Ya. Cuman paling afdol nah itu surat Qaf yang panjang itu kalau Lebaran ya, Idul Fitri. Tapi yang sedang nah itu Sabi sama Al-Ghoshiyah Lebaran juga tuh. Kalau apal gitu kan. Kalau nggak hafal ya udah surat apa saja kalau nggak hafal mah. Nah, ini bagi yang hafal Sabihis sama Al-Ghoshiyah. Nah, itu afdol dibaca dalam sholat Jumat, dalam sholat Idul Fitri, dalam sholat Idul Adha. Seperti itu. Ini bagi umat Islam. Dia selalu menyimpan Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Selalu menyimpan. Iya. Selalu saya perhatikan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Ya, betul. Selalu saya perhatikan itu ada suratnya lebih karena apa? Maaf ini Al-Ma'mun, Bapak. Selalu menyimpan surat itu. Maka saya katakan bingung. Tapi keyakinan dia itu agama Islam. Ya. Cuma gini Pak kan. Itu kenapa dihapuskan atau diwajibkan gimana gitu? Kalau menyimpan boleh-boleh saja ya. Jadi selain menyimpan Al-Quran, umpamanya menyimpan kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil, Zabur, itu nggak masalah, boleh. Ya. Cuman tidak diwajibkan dibaca, ya. Kitab selain Al-Quran nih, kitab-kitab terdahulu tidak diperintahkan supaya dibaca dan dipelajari, itu nggak diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi diutus sampai hari kiamat, ya wajib dipelajari. Termasuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya itu hanyalah Al-Quran. Seperti itu. Yang lainnya itu tidak. Ya, seperti itu. Adapun kalau menyimpan, ya boleh-boleh saja. Nggak masalah. Ya, atau umpamanya mempelajari untuk studi banding. Atau untuk perbandingan agama, itu nggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi tidak dapat berpahala ya ketika kita mempelajari Injil, mempelajari Zabur, Taurat, enggak berpahala walaupun kita mempelajarinya. Kenapa? Tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau belajar Al-Quran walaupun belum bisa, ya bacanya belum bisa, masih terbata-bata, tetap berpahala. Itu kalau kita belajar Al-Quran, ya walaupun masih terbata-bata bacanya, tetap dapat pahala. Gitu. Kalau Al-Quran ya Bismillah, belajar Fatihah itu pahala. Walaupun nggak ngerti artinya, tetap berpahala gitu belajar Al-Quran itu ya. Jadi belajar Al-Quran, walaupun nggak paham artinya, walaupun nggak ngerti artinya, nah itu tetap berpahala atau bernilai ibadah. Tapi kalau mempelajari kitab lain, ya seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran, nah ini tidak berpahala, tidak bernilai ibadah. Kenapa? Tidak diperintahkan, tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Itu diperintahkan kepada orang dulu, ya, kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang mah udah direvisi. Tadi udah dikatakan ya, udah direvisi semuanya oleh Al-Quran. Seperti itu ya. Udah cukup ya, udah masuk waktu Isya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta